وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم. Dan yang kedua, dhamma menjadi pertanda bagi rofa itu jam'ut taksir, jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Wa huwa ma taghayyara, dianya kalimat yang berubah dia kalimat an bina'i mufradihi, dari bentuk mufradnya. Nahu contoh, ja'ar rijalu, ja'a ini fi'il madi. Setiap fi'il madi itu wajib butuh fa'il. Fa'il itu adalah pelaku. Dan di sini pelakunya adalah ar-rijalu, telah datang beberapa laki-laki. Maka ar-rijalu ini menjadi fa'il. Fa'il itu wajib rofa, pertanda rofanya adalah dhamma. Dari mana kita mengetahui dhamma? Karena ar-rijalu itu adalah jamak taksir daripada rojulun. Wal asaro, ar-rijalu itu dhamma dengan zohir dan bentuk kalimatnya jamak taksir. Kemudian wal usara, asal kalimatnya ja'al usara. Maka usara ini menjadi fa'il. Fa'il itu wajib rofa. Pertanda rofa itu ada 4, dhamma wa alif nun. Maka di sini karena bentuknya jamak taksir itu dirofakan dengan dhamma. Dan dhammanya di sini usara adalah dhamma yang ditakdirkan, dikarenakan usara itu adalah isim maksurah. Kemudian dijelaskan oleh musannif, farrijalu, maka kalimat rijalu pada misal ja'ar rijalu tadi itu fa'ilun itu menjadi fa'il, marfu'un dirofakkan bidhammati zahirati, dengan dhammah yang zahir. Wal usara, dan usara, kalimat usara itu fa'ilun juga menjadi fa'il karena kalimat tadi asalnya ja'al usara. Usara fa'ilun itu menjadi fa'il marfu'un dirofakkan bidhammatil muqaddarati, dengan dhammah yang ditakdirkan, dita'azzuri karena uzur. Yang ketiga, dhamma menjadi pertanda bagi rofa'in nomor 3 adalah wajam ul muannasis salimu, jamak muannas salim. Apa itu definisi jamak muannas salim? Wa huwa ma jumi'a, dianya kalimat yang dijamakkan bi alifin, dengan menambahkan alif, wa ta'in dan ta, mazidataini, yang keduanya itu tambahan. Nahu contoh, ja'at, kalau kita sambung bacanya ja'atil hindatu atau ja'at al hindatu. Ja'a itu fi'il madi. Ta di situ adalah ta alamatut ta'nis, menunjukkan bahwasanya pelakunya itu adalah perempuan. Jadi fa'il itu apabila dia pelakunya perempuan, maka di fi'il madinya ditambahkan ta alamatut ta'nis. Contoh ja'at al-hindatu. Sedangkan tadi pada zaidun atau rijalun tidak ada kalimat ja'a itu disertai alamatut ta'nis. Alasannya adalah karena rijalun itu adalah laki-laki. Karena dia laki-laki fa'ilnya, maka fi'il madinya tidak boleh disambungkan ta alamatut ta'nis. Namun sebaliknya, apabila fa'ilnya itu pelakunya itu perempuan, maka fi'il madinya itu wajib disambungkan ta alamatut ta'nis. Ja'atil hindatu. Fal hindatu, hindatu ini asalnya hindun, mufradnya hindun. Nah, cara membuat ke jamak muannas salim cukup menambahkan ta, alif dan ta pada akhirnya. Jadi hindun menjadi hindatun. Ja'atil hindatu, fal hindatu, maka kalimat hindatu fa'ilun menjadi fa'il marfu'un dirofakkan bidhammatiz zahirati, dengan dhammah yang nampak, yang kelihatan. Terus yang terakhir, dhammah menjadi pertanda bagi rafa adalah wal fi'il mudhari, pada fi'il mudhari. Nah, contoh yadribu zaidun. Yadribu zaidun ini, yadribu itu fi'il mudhari. Tandanya adalah ada huruf mudhari'ah di awalnya, yaitu ya. Zaidun itu fa'ilnya, karena setiap fi'il pasti ada fa'il. Zaidun pelakunya, maka menjadi fa'il. Fa'il wajib rafa. Pertanda rafanya adalah dhammah karena zaidun itu isim mufrad. Wa yakhsha amrun,
dan si Umar itu takut. Maka yaksha ini adalah fi'il mudhari. Namun ada perbedaan daripada kalimat yadribu. Yadribu fi'il mudhari yang sahih maknanya tidak ada huruf illat. Sedangkan yaksha ini fi'il mudhari yang terdapat huruf illat pada akhirnya. Yang mana huruf illat itu ada 3, alif, waw, ya. Maka di sini yaksha ini terdapat huruf illat yang alif. Wa yaksha amrun, maka karena yaksha ini fi'il mudhari yang mu'tal atau yang ada huruf illat, maka dhammahnya itu ditakdirkan. Sedangkan yadribu itu dhammahnya dijelaskan, sedangkan yaksha itu dhammahnya itu ditakdirkan. Alasannya karena dia bersambung dengan huruf illat. Wayarmi bakrun, si bakar sedang melontar, melempar atau melontar. Maka kalimat yarmi di sini juga fi'il mudhari. Fi'il madinya roma, mudhari'nya yarmi. Tapi kenapa fi'il mudhari'nya di sini tidak dibarisi akhirnya? Sama alasannya karena yarmi ini fi'il mudhari yang bersambung dengan huruf illat, yaitu ya. Jadi apabila fi'il mudhari itu bersambung dengan huruf alif, huruf illat alif atau ya atau waw, maka i'rabnya itu ditakdirkan. Wa yarmi bakrun, wa yarmi fi'il mudhari marfu'un dirafa'kan. Wa alamatu raf'ihi, adapun bentuk rafa'nya dhammatun muqaddaratun alal ya'a. Alal ya'i, dhamma yang ditakdirkan atas ya, mana'a min zuhuriha, tercegah untuk membariskannya. Kenapa? Li'annahu fi'il mudhari'i, karena yarmi itu fi'il mudhari mu'tal bil ya'i yang ada terdapat huruf illat. Bakrun itu fa'il marfu'un dirafa'kan, wa alamatu raf'ihi, adapun bentuk rafa'nya dhammatun, dhamma zahitun yang kelihatan fi akhiri, pada akhirnya. Terus fayadribu, maka kalimat yadribu di atas tadi, yadribu zaidun. Yadribu fi'lun mudhari'un, itu fi'il mudhari marfu'un dirafa'kan bidhammati, dengan dhamma zahirati yang kelihatan pada akhirnya. Kenapa disebut di sini akhirnya? Karena pelajaran nahwu adalah membahas baris akhir kalimat. Wa yaksha, kemudian dijelaskan i'rab yaksha. Kenapa yaksha ini fi'il mudhari'nya itu tidak didomahkan pada akhirnya? Padahal fi'il mudhari itu memang wajib didomahkan akhirnya selama tidak bersambung alif tasniyah, waw jamaah, ya muannatsatul mukhatabah, dan taukid tsaqila dan non taukid khafifah. Maka fi'il mudhari itu didomahkan, dan dhamma di sini ada 2. Ada dhamma secara zahir, contoh yadribu. Ada dhamma secara takdir, itu yaksha. Yaksha ini dhammanya ditakdirkan karena alasannya adalah bersambung dengan salah satu huruf illat, yaitu alif. Wa yaksha marfu'un, yaksha itu fi'il mudhari marfu'un dirafa'kan bidhammati, dengan dhammah al muqaddarati yang ditakdirkan, li ta'azzuri, karena uzur. Kenapa uzur? Karena li'annahu, karena yaksha itu fi'il mudhari mu'talul bil alif, mu'tal bil alif. Jadi setiap fi'il mudhari itu bersambung akhirnya itu salah satu huruf illat, maka fi'il mudhari itu di dhammahnya ditakdirkan. Terus wayarmi, dan kalimat yarmi di atas tadi yang sudah saya jelaskan, cuman di sini musannif juga menjelaskan wayarmi, dan kalimat yarmi itu fi'il mudhari namun bidhammatil muqaddarati, dhammanya itu ditakdirkan, lisaqli, karena berat. Alasannya karena berat. Wa qauluhu, maka berkata musannif, al fi'il mudhari'u, fi'il mudhari allazi yang lam yattasil, tidak bersambung fi'il mudhari itu bi akhirih, dengan akhirnya syai'un, oleh sesuatu. Jadi maksudnya di sini adalah dhamma menjadi pertama rafa itu ada 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari yang dimaksud di sini adalah fi'il mudhari allazi yang lam yattasil bi akhiri syai'un, yang tidak bersambung di akhir fi'il mudhari itu oleh sesuatu. Ihtirazu amma, maka terkecuali amma dari fi'il, izat tasolabi, apabila bersambung dengan fi'il itu, maksudnya fi'il mudhari, aliful isnaini, alif tasniyah, nahu contoh yadribani wa tadribani, atau wawul jamaati, bersambung pada akhir fi'il mudhari itu waw jamaah, nahu contoh yadribuna. Yadribuna itu asalnya kan yadribu, yadribani, yadribuna. Jadi yadribuna itu asalnya yadribu. Yadribu itu fi'il mudhari tetapi bersambung pada akhirnya waw jamaah namanya, maka menjadi yadribuna. Wa tadribuna,
au yaul muannatsatil mukhatabah, atau bersambung pada akhir fi'il mudhari itu ya muannatsatil mukhatabah. Nah, contoh tadribina. Maka fa'innahu, maka sesungguhnya fi'il yadribani, tadribani, yadribuna, tadribina, yurfa'u itu dirafa'kan bisubutin nuni dengan menetapkan nun, kama sayati, sebagaimana ia selagi akan datang. Maksudnya adalah fi'il mudhari itu wajib akhirnya itu dirafa'kan dengan dhammah selama fi'il mudhari itu tidak bersambung dengan alif tasniyah, contoh yadribani, atau waw jamaah, contoh yadribuna, atau ya muannatsatil mukhatabah, contoh tadribina, atau begitu juga tidak bersambung dengan nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Begitu juga tidak dimasuki amil nasab fi'il mudhari itu dan tidak dimasuki amil jazam, maka fi'il mudhari itu wajib dirafa'kan dengan dhammah. Dhammah itu ada dua, ada dhammah secara zahir, contoh yadribu, ada dhammah secara takdir, yaitu yaksha, yada'u, atau yarmi. Ihtirazu aidan, maka terkecuali juga amma dari fi'il mudhari iza tasalat, apabila bersambung bihi dengan fi'il mudhari itu nun taukidi khafifati, nun taukid khafifah, awis sakilati, atau nun taukid sakila, liyasjunanna waliyakuna, fa innahu, maka sungguhnya fi'il mudhari itu yubna, dibina atau dimabni al-fathi atas fathah, atau ittasalat bihi, bersambung dengan fi'il mudhari itu nunun niswati, nun niswah, contoh wal walidatu yurdina, fa innahu yubna al-sukun. Maka kesimpulannya sedikit adalah tentang fi'il mudhari ini. Fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Mu'rab itu maknanya baris akhirnya bisa berubah-ubah selama fi'il mudhari itu tidak bersambung dengan nun taukid khafifah atau nun taukid sakilah. Apabila fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid khafifah atau sakilah, maka wajib fi'il mudhari itu dimabnikan. Kalau sudah mabni berarti tidak bisa lagi berubah. Tidak bisa akhirnya berubah lagi, karena yang namanya yang mabni itu baku tidak bisa berubah. Tapi apabila mu'rab maka itu bisa berubah. Atau fi'il mudhari itu bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu adalah terdapat pada tasrif yang ke-6 pada tasrif fi'il mudhari. Contoh yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna. Itu satu, nun itu ada nun niswah. Atau tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansurna. Tansurna itu juga itu disebut nun jam'il inas atau nun niswah juga. Maka kalau sudah bersambung dengan nun niswah atau nun jam'il inas, maka fi'il mudhari itu dimabnikan juga, tapi dimabnikan ala sukuni atas sukun. Berarti dia dibuat menjadi akhirnya itu disukunkan. Maknanya adalah fi'il mudhari itu apabila bersambung dengan nun niswah, nun jam'il inas, atau nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah, maka fi'il mudhari itu menjadi fi'il mudhari yang mabni, yang tidak bisa berubah-ubah lagi. Namun ketika dia tidak bersambung dengan alif tasniyah, namun apabila dia tidak bersambung dengan nun taukid sakilah, nun taukid khafifah, nun jam'il inas atau nun niswah, maka fi'il mudhari itu adalah mu'rab, bisa berubah-ubah akhirnya tergantung amil yang masuk atasnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala